Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda bersama dengan keluarga diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita akan berbicara persiapan menjelang laga leg kedua babak semifinal UCL atau Liga Champions yang akan dimainkan oleh The Reds Liverpool, di mana Liverpool akan menjambangi markas dari si kapal selam kuning Villarreal, The Yellow Submarine, di Stadion El Madrigal ini, dengan misi bagi klub dan pasukannya mengamankan laga di markas lawan, paling tidak imbang atau kalah tidak lebih dari 2 gol, sehingga The Reds bisa mengunci 1 tiket menuju ke babak final di Stade Franck Saint-Denis di kota Paris pada tanggal 28 Mei yang akan datang untuk menantang siapapun itu. Apakah Manchester City atau Real Madrid yang akan bertarung pada Kamis depan. Karena duel antara Villarreal menghadapi Liverpool ini akan dimainkan pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu dini hari pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Modal yang sudah didapatkan oleh Jordan Henderson dan kawan-kawan di Anfield ketika menuntaskan leg pertama semifinal UCL dengan clean sheet, mengalahkan Villarreal, tim yang sebelumnya disebut-sebut bakal mengejutkan, bisa mengalahkan Liverpool di Anfield, tapi mereka tidak berdaya saat itu dan kalah dengan 2-0, bahkan memungkinkan Liverpool ketika itu bisa mengalahkan dengan 3-4 gol kalau melihat dominasi Liverpool yang luar biasa menghadapi Villarreal di Anfield. Dan Villarreal kita tahu hanya melepaskan 1 tembakan, 0 on target sepanjang waktu normal 90 menit ditambah injury time. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa peluang bagi Liverpool untuk melaju ke final mengatasi Villarreal sangat besar. Sepak bola semua bisa terjadi, apapun itu. Tetapi tidak, saya pikir, melihat Liverpool bermain dengan cara mereka. Mereka sudah mempertontonkan bagaimana mereka bisa mengatasi Villarreal, tim yang mengejutkan yang menyingkirkan Juventus di babak 16 besar dan Bayern Munchen di babak 8 besar. Tetapi mereka mungkin saja hanya bisa sampai di babak 4 besar atau semifinal karena di sana ada si merah yang sedang on fire, sedang luar biasa pada musim ini. Di semua ajang mereka itu begitu kuat dan Liverpool sedang merintis perjalanan mereka pada musim ini untuk kembali menjadi juara di Liga Champions untuk yang ke-7 kali sepanjang sejarah mereka. Pertanyaannya sekarang, mampukah Villarreal di kandang mereka bisa menang paling tidak dengan 2-0 atau bahkan dengan 3-0 untuk melaju langsung ke final Liga Champions? Kalau menarik pertandingan mereka di Anfield dengan persentase mereka yang sangat kecil dalam penguasaan bola, kalah dari semua aspek, semua statistik menghadapi Liverpool, rasanya sulit memang untuk membuat 3 gol. Jangankan 3 gol atau 2 gol, 1 gol saja terasa begitu sulit. Mereka bisa menggetarkan gawang Alisson Becker. Namun sekarang di kandang, seperti yang dikatakan oleh Unai Emery, pelatih mereka, Emery mengatakan bahwa mereka akan bermain dengan cara mereka. Mereka akan bisa memberikan perlawanan dan bisa memenangkan pertandingan. Artinya, kalau mereka tertinggal dengan 2 gol, mereka ingin bermain terbuka. Coba mengajak Liverpool dengan jual beli serangan. Ini yang ditunggu oleh anak-anak Liverpool ketika mereka unggul dalam hal penguasaan bola, dengan kualitas mereka yang sangat baik di semua lini mereka. Kalau saya katakan kemarin itu unggul dari Villarreal, akan berat bagi Villarreal. Ini riskan sekali. Ini menjadi bumerang bagi mereka kalau mereka coba bermain terbuka, karena Villarreal tidak kuat secara kualitas individu pemain. Mereka itu tidak bisa melawan Liverpool kalau bermain dengan terbuka, ofensif, mereka agresif bermain, mereka akan kalah. Mereka tidak bisa bermain pressing yang tinggi seperti yang dilakukan oleh Liverpool yang sudah terbiasa dari pertandingan ke pertandingan
Itu mereka dengan gegenpressingnya ala Jurgen Klopp. Begitu mereka menyerang hilang bola, mereka langsung ingin merebut pressing yang kuat, merampas bola, kemudian berlari masuk kotak penalti, membuka ruang, dan tujuan utama mereka adalah mencetak gol. Itu yang selalu dilakukan oleh mereka. Mereka tidak akan membiarkan lawan-lawan mereka untuk menguasai bola dengan seenaknya, karena semua pemain langsung bisa masuk untuk bisa pressing yang kuat untuk merebut bola. Inilah inti dari filosofi yang dilakukan oleh Klopp lewat gegenpressingnya. Kalau bermain dengan 4-3-3, ini tentunya diperkuat oleh lini fullback mereka. Dua fullback mereka harus cepat naik turun, memerlukan fisik, tenaga yang luar biasa untuk selalu bisa naik ya, pada saat menekan, turun ketika ditekan. Nah, ini yang harus juga dilakukan oleh Villarreal. Apakah bisa Villarreal bermain dengan 4-3-3? Saya pikir tidak. Karena mereka tidak terbiasa dengan pola ini yang mengharuskan dua back mereka, full back mereka harus naik menyerang. Tetapi mereka butuh ini, butuh gol banyak, butuh kemenangan. Ini yang sangat sulit. Karena bagi Unai Emery, bermain dengan 4-4-2 ini adalah cara yang bagus buat mereka. Daripada bermain dengan 4-3-3 yang sulit. Kalau Liverpool sudah pasti tidak akan mengubah dengan formasi mereka. 4-3-3 yang akan dilepas oleh Pep. Nah, ini yang saya akan coba lihat. Kalau Liverpool sudah oke, semua pasti tahu. Tapi Villarreal ini, bagaimana cara opsi yang dipilih oleh Emery di saat mereka menjamu Liverpool dan mereka harus bisa mencetak gol. Kalau mereka bermain terbuka, artinya ini juga bagaimana tantangan itu datang ke Emery. Dia berani nggak melepaskan dengan 3 striker sekaligus? Di sana sudah ada Arnold dan Juma yang akan bermain di depan. Oke? Kemudian Chukwueze yang akan mendampingi Danjuma, sama seperti di Anfield. Namun mereka tidak jalan, tidak berkutik sehingga harus ditarik keluar karena frustrasi. Di Madrigal atau di La Ceramica, markas mereka, ini kalau dua pemain ini tampilkan di lini depan, berarti akan ada 4-4-2 mereka. Nah, kalau tambah satu striker, katakan Gerard Moreno. Ini bisa ada 3 di depan. Tinggal tergantung siapa di gelandang yang akan mendukung, menopang 3 pemain ini di lini serang. Berarti akan berkurang 1 gelandang. Mungkin Coquelin tidak akan main. Kalau mereka bermain dengan banyak pemain dengan tipikal karakter attack yang menyerang, sudah ada Moreno misalnya, Chukwueze dan Juma di depan. 3-nya pasti Dani Parejo dan 1 gelandang yang bisa bertahan. Itu pasti akan dijalankan, diperankan oleh seorang Etienne Capoue. Dia akan bermain lebih dalam. Ya. 1 lagi gelandang, kalau memang ingin menyerang juga hebat adalah Giovanni Lo Celso. Tidak ada lagi pemain lain. Kalaupun nantinya di depan itu tidak ada Moreno, katakan Moreno masuk di babak kedua sebagai super sub, mungkin Paco Alcacer akan ada di sana untuk mendukung Danjuma dan juga Chukwueze. Ini pasti Emery harus bisa memutar otak. Dengan kehilangan 1 gelandang, ini akan berbahaya. Kalau mereka memilih memainkan 3 pemain dengan karakter mereka sebagai striker, dengan tujuan ingin mencetak gol, untuk bisa membuat lini belakang bagi Liverpool ini artinya jatuh bangun. Ya, mereka coba untuk bisa menekan, tidak seperti di Anfield. Karena mereka butuh untuk keluar menyerang. Mereka akan kalah kalau bermain dengan kekurangan 1 gelandang mereka. Coquelin tidak bisa bermain, katakan. Di Anfield aja, mereka bermain dengan 4 gelandang tidak berdaya. Tidak mampu untuk menyaingi pemain-pemain Liverpool yang kuat dalam dominasi menguasai bola. Hendo, Fabinho, dan Thiago itu begitu kuat. Sulit untuk bisa merebut bola di kaki mereka. Dan ini juga ya akan dilepas oleh Klopp. Tinggal sekarang Emery akan bermain dengan cara apa. Saya rasa kalau mau mereka bisa main untuk bisa tenang, lebih enak dengan 4-4-2. Ini jauh lebih bagus. Karena mereka bagaimanapun harus memperhatikan sektor tengah ini yang vital, yang krusial. Kalau mereka lemah hanya dengan 3 pemain, ini berat buat mereka. Akan fatal buat mereka. Terlepas mereka tetap hanya ada 4 pemain juga di belakang. Katakan di sana ada Pau Torres yang akan bermain dengan Raul Albiol, Foyt di kanan, Estupinan di kiri. Mereka punya penjaga gawang yang oke, Geronimo Rulli yang akan bermain di belakang. Tapi kalau kurang di tengah, ini selesai. Bahkan saya rasa Liverpool akan menang lagi. Paling tidak itu imbang di hasil yang maksimal buat Villarreal. Nah sekarang kalau Villarreal coba bermain kembali, saya katakan sini dengan 3
tiga penyerang mereka, berarti ada 2 back sayap mereka, itu harus kuat. Ini yang tidak dimiliki oleh Void dan juga dengan Estupinan. Mereka tidak sebagus Trent dan Robo di dalam hal mendukung serangan, kemudian dengan umpan-umpan dengan crossing-crossing yang baik. Itu jauh sekali antara langit dan bumi. Kita bisa lihat kan kalau di IPL, bagaimana Trent dan Robo ini sangat tinggi di dalam hal assist mereka, umpan-umpan ke kotak penalti. Tetapi tidak bisa dilakukan oleh Estupinan dan Void yang punya karakter lebih kuat dalam bertahan. Kalau mendukung serangan mereka tidak akan kuat, tidak akan mampu, dan memang sangat kelihatan. Nah, sayang juga kemarin ketika mereka coba untuk bisa mengistirahatkan pemain-pemain terbaik mereka dan hanya menempatkan 3 pemain utama di saat melawan Alaves dan mereka kalah 2-1 melawan tim yang berada di juru kunci peringkat ke-11, peringkat ke-19. Ya bukan juru kunci tapi di zona degradasi, zona merah, di mana Alaves terancam untuk turun ke Segunda Division. Mereka kalah. Padahal di sana masih ada Pau Torres, masih ada Dani Parejo, dan kemudian mereka masih punya Chukwueze. Dan mereka tumbang. Sayang mereka bisa melepaskan ini dengan alasan dari Emery mengistirahatkan 7-8 pemain mereka. Memang Etienne Capo masuk di babak kedua. Tetapi ini tidak juga membuat mereka itu bisa menyelesaikan laga paling tidak dengan imbang atau bisa menang. Ada beberapa pemain inti yang coba dimainkan babak kedua setelah istirahat di babak pertama. Sayang mereka melepas ini. Kalau Villarreal bisa menang dengan 5, sekarang mereka 55 poin, mereka bisa bersaing dengan Real Betis dan Real Sociedad untuk paling tidak masuk ke zona Eropa, di Liga Eropa. Nah, berbahaya kalau mereka tersisih melawan Liverpool. Mereka tidak punya jatah untuk lolos ke Liga Eropa, kecuali mereka menang melawan Liverpool dan mereka menjadi juara. Nah, ini lain. Tapi kalau mereka gagal, mereka sekarang ada di peringkat ke-7, akan sulit. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kalau mereka menang, mereka dengan Betis itu bisa hanya berselisih 2 poin. Betis ada di peringkat ke-5. Dengan Sociedad akan berselisih 1 poin. Apalagi Sociedad tertahan kemarin di La Liga. Jadi ini enak, tapi dengan kekalahan melawan Alaves, semakin jauh posisi peluang mereka untuk bisa masuk ke Liga Eropa. Saya kembali sekarang dengan bagaimana mereka bisa, peluang mereka untuk menang. Berat, sekali lagi. Bukan meremehkan Villarreal. Tapi kalau mereka sekarang dituntut untuk keluar menyerang, mereka tidak akan mampu. Sekali lagi, tidak akan mampu untuk bersaing dengan kekuatan Liverpool. Pasti Mane, Jota, dan Salah akan menempatkan posisi mereka di depan. Dengan Hendo, Fab, dan Thiago yang akan mengontrol di tengah. Ya. Trent, Robo, Van Dijk, kemudian Konate yang akan dimainkan di depan Alisson Becker. Inilah starting 11 terbaik. Sementara bagi Villarreal, apapun yang mereka mainkan, ini akan sulit. Berat buat mereka main. Kalau bermain dengan 3 back katanya, 3-4-1-2. Karena mereka ingin lebih menyerang. Ini lebih bahaya buat mereka. Karena mereka juga tidak biasa bermain dengan 3 back. Katakan di sana ada Pau Torres, Raul Albiol, dan Estupinan yang bermain. Kemudian ada 4 di posisi gelandang. Entah mendorong mungkin Void yang agak ke depan untuk mendampingi Etienne Capo dan Dani Parejo. Dan kita bisa lihat satu ada pemain mungkin Giovanni Lo Celso yang bisa ditampilkan. Kemudian 3 ada di depan. Di sana ada Chukwueze, ada Paco Alcacer, atau dengan Danjuma. Ini memang kelihatan bagus. Kekuatan di depan akan terasa sangat kuat bagi Villarreal. Namun berbahayanya karena di belakang bisa bolong, bisa bocor di belakang. Bagaimana mereka untuk bisa berupaya untuk bisa mengatasi sisi flank yang menjadi kekuatan bagi Liverpool dengan Salah dan Mane. Atau bagaimana Mane bisa masuk kemudian bisa ada Jota di sana. Belum lagi dengan Ruben Dias yang akan masuk. Ini akan sangat sulit, sangat berbahaya. Karena Liverpool tidak akan bermain menunggu untuk counter attack. Liverpool akan langsung sejak kick off untuk langsung menekan dan target mereka mencetak gol. 1 gol Liverpool akan membuat mereka down. Villarreal, mental Villarreal akan jatuh. Dan ini yang akan dilakukan. Pasti Klopp punya cara yang terbaik untuk bagaimana mereka mengatasi Villarreal. 1 gol ini membuat Villarreal goyah. Pasti akan panik. Dan ketika mereka panik kemudian memilih untuk keluar semua menyerang, ini akan dibombardir habis lagi oleh Liverpool. Dan ini yang mereka lakukan pernah ketika melawan Atalanta bermain di Bergamo. Atalanta coba untuk bisa keluar
jual beli serangan. Habis Atalanta di kandang mereka 5-0, dihukum habis oleh Liverpool, dan bukan tidak mungkin ini akan terjadi juga. Porto sudah merasakan, coba bermain dengan jual beli serangan, dihajar dengan 5 gol. Sama dengan Benfica, di kandang juga Benfica coba untuk main menyerang, keluar menantang Liverpool, dihukum dengan 3 gol. Dan selalu memang Liverpool tunggu. Ya. Anda jual, saya beli. Itu yang mereka dalam otak mereka. Dan kita akan lihat nantinya sejauh mana Villarreal bisa membuat kejutan lagi untuk membalikan keadaan. Semua memang masih terbuka, bisa terjadi. Mereka bisa membuat 3 gol, tapi sekali lagi ini sulit. Kalau melawan Alaves aja yang di zona degradasi mereka tidak mampu berbuat banyak dan hanya 1 gol, kemudian mereka kalah. Apapun yang harus dikatakan dengan pemain cadangan, tapi Alaves jauh dari mereka. Sekarang Liverpool tentunya berbeda. Karena kalau bisa melihat, MU aja menang 2-0 kok, bermain di Madrigal. Juventus bermain 1-1 sebelum mereka bisa menang 3-0. Munchen mereka hanya menang 1-0. Nah, bagaimana dengan Liverpool? Akan sulit. Van Dijk dan Konate begitu kuat di jantung pertahanan, dibantu dengan Fab yang sering turun ketika ditekan. Sulit untuk bisa menaklukkan pertahanan Liverpool yang sangat kuat, dan Liverpool punya lini serang yang sangat baik. Oke, sampai di sini pembahasan saya, preview saya dengan menjelang menyambut laga leg kedua babak semifinal UCL antara Villarreal dan Liverpool. Dan Anda sekali lagi jangan lupa untuk mengirim siapa 2 tim yang akan lolos ke babak final UCL pada musim ini. Anda kirim ke leones.id dan Anda akan mendapatkan giveaway hadiah untuk 10 pemenang. Masing-masing Rp200.000 dengan total Rp2 juta yang dipersembahkan oleh Leones. Jika Anda semua bisa menebak dengan benar 2 tim yang lolos, tentunya dengan pertanyaan yang begitu banyak yang masuk akan diundi oleh Leones untuk diumumkan 10 orang pemenang. Saya juga tetap mempersiapkan hadiah-hadiah giveaway dari saya dengan 1 sendal dan 2 buah kaos buat Anda semua, khusus untuk leg kedua nantinya yang akan berlangsung antara Rabu dan Kamis. Oke, sampai di sini. Ciao.